Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2036. Nazar Abdul Muthalib untuk menyembelih salah seorang anaknya. Ibnu Ishaq berkata, menurut sebagian besar orang, dan hanya Allah yang lebih tahu, Abdul Muthalib bernazar tatkala dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zam-Zam, bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindunginya, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10, dan ia mengetahui bahwa mereka akan mencegah dan menghalanginya, maka ia pun mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan nazarnya, serta mengajak mereka menepati nazar untuk Allah itu. Mereka mentaatinya dan berkata, apa yang semestinya harus kami lakukan? Abdul Muthalib berkata, setiap orang dari kalian mengambil satu dadu lalu menulis namanya di atasnya, lalu tunjukkan hasilnya padaku. Mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan Abdul Muthalib, lalu mereka menemui bapaknya. Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal di dalam Ka'bah. Patung Hubal terletak di atas sumur di dalam Ka'bah. Sumur tersebut adalah tempat dikumpulkannya apa yang mereka persembahkan untuk Ka'bah. Di sisi patung Hubal terdapat 7 dadu, dan pada setiap dadu terdapat tulisan Al-Aqlu, dia, denda atas darah. Pada saat itu, jika orang-orang Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menanggung tebusan, mereka mengocok ke-7 dadu tersebut. Jika yang keluar Al-Aqlu, maka dia harus ditanggung oleh orang yang keluar namanya pada dadu tersebut. Di antara dadu tersebut terdapat tulisan naim untuk satu hal yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok kotak dadu. Jika yang muncul adalah dadu yang bertuliskan naim, mereka mengerjakan apa yang diinginkan. Ada pula dadu yang bertuliskan la'a. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok dadu. Apabila yang muncul adalah dadu yang bertuliskan la'a, mereka tidak mengerjakan apa yang diinginkan. Ada pula dadu yang bertuliskan minhum, ada yang bertuliskan mushaf, ada tulisan min khairikum, dan al-miyahu. Apabila mau menggali sebuah sumur, mereka mengocok dadu, dan tulisan apapun yang keluar, maka mereka mengerjakan sesuai dengan tulisan yang muncul itu. Jika orang-orang Quraisy mau menghitan, atau menikahkan anak-anak, atau memakamkan jenazah mereka, atau ragu-ragu mengenai garis keturunan salah seorang dari mereka, mereka pergi membawa orang itu kepada Hubal sembari tidak lupa membawa uang sejumlah 100 dirham dan hewan sembelihan, kemudian mereka memberikannya kepada penjaga dadu. Mereka mendekatkan sahabat yang mereka inginkan sesuatu padanya sambil berkata, wahai Tuhan kami, inilah si Fulan bin Fulan. Kami menginginkan ini dan itu untuknya. Maka tampakkanlah kebenaran baginya. Mereka berkata kepada penjaga kotak dadu, lakukan undian dengan dadu itu. Jika yang muncul dadu yang bertuliskan minhum, maka orang tersebut menjadi bagian dari mereka. Jika yang muncul dadu yang bertuliskan min khairikum, orang tersebut menjadi sekutu bagi mereka. Jika yang keluar adalah dadu yang bertuliskan mushaf, maka orang tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang ada di tengah mereka, tidak mempunyai nasab dan persekutuan. Jika yang muncul adalah dadu yang bertuliskan naim, mereka mengerjakan hal tersebut. Jika yang keluar adalah dadu yang bertuliskan la'a, mereka menunda perkara tersebut hingga tahun depan, lalu pada tahun berikutnya mereka datang kembali. Jadi, mereka menggantungkan segala perkara mereka kepada dadu yang muncul. Abdul Muthalib berkata kepada penjaga dadu, undilah anak-anakku sesuai dengan dadu mereka. Abdul Muthalib memberikan penjelasan pada penjaga dadu tentang nazarnya, kemudian penjaga dadu memberi dadu untuk setiap anak-anak Abdul Muthalib sesuai dengan nama yang ada di dalamnya. Adapun Abdullah bin Abdul Muthalib adalah anak terakhir Abdul Muthalib. Ibu Abdullah, Az-Zubair, dan Abu Talib adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Abed bin Imran bin Mahzum bin Yakazah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Halib bin Fiha. Ibnu Hisham berkata, Aiz anak Imran bin Mahzum. Ibnu Ishaq berkata, menurut para pakar, Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memandang, jika ternyata dadu mengenai dirinya, maka dia akan disisakan.
Ia adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian, Abdul Muthalib bangkit dari duduknya kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal, sementara penjaga dadu mengocok dadunya, namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang lalu membawa Abdullah ke patung Isaf dan Nailah untuk disembelih. Orang-orang Quraisy beranjak dari balai pertemuan mereka dan datang menemui Abdul Muthalib. Mereka berkata, "Apa yang engkau mau, wahai Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku akan membunuhnya." Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, engkau tidak boleh membunuhnya sampai kapan pun hingga engkau memberi argumen kuat atas tindakanmu ini. Jika engkau tetap ngotot menyembelihnya, pastilah setiap orang akan menyembelih anaknya. Lalu bagaimana jadinya manusia nanti?" Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Makhzum bin Yakasah berujar kepada Abdul Muthalib, "Demi Allah, janganlah engkau menyembelihnya hingga engkau mampu mendatangkan argumen kuat atas penyembelihannya. Jika tebusannya adalah dengan harta, kita pasti menebusnya." Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Hentikan niatmu itu. Bawalah dia ke Hijaz, karena di sana ada seorang wanita juru ramal yang memiliki pendamping jin. Tanyakan padanya, dan engkau harus taat kepada keputusannya. Jika ia memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu, maka engkau harus menyembelihnya. Jika ia menyuruhmu mengerjakan sesuatu dan di dalamnya terdapat jalan keluar bagimu dan baginya, maka engkau hendaknya menerima dengan lapang hati." Mereka pun berangkat. Setiba di Madinah, mereka tidak mendapatkannya di tempatnya. Peramal wanita itu ternyata sedang berada di Khaybar. Mereka pun segera memacu kendaraannya menuju ke Khaybar. Ketika tiba di Khaybar, mereka bertanya kepada tukang ramal wanita tersebut. Sementara Abdul Muthalib bercerita mengenai dirinya, anaknya, apa yang ia inginkan pada anaknya serta tentang nazarnya tersebut. Dukun wanita itu berkata, "Pulanglah kalian pada hari ini untuk sementara, hingga jinku hadamku datang kepadaku sehingga aku bisa menanyakan masalah ini kepadanya." Mereka keluar dari rumah ramal wanita itu. Ketika mereka telah keluar, Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Usai berdoa, mereka balik kembali ke rumah peramal wanita itu. Peramal wanita itu berkata kepada mereka, "Aku telah mendapatkan bisikan. Berapa jumlah di tempat kalian?" Mereka menjawab, 10 unta. Jumlah di kala itu memang 10 unta. Peramal wanita itu berkata, "Kembalilah kalian semua ke negeri kalian. Kurbankanlah sahabat kalian itu, maksudnya Abdullah, dan kurbankan pula 10 unta. Kemudian bikinlah dadu atas nama unta dan dadu atas nama sahabat kalian. Jika ternyata dadu keluar atas nama sahabat kalian, maka tambahkan unta hingga Tuhan ridha kepada kalian. Jika ternyata dadu keluar atas nama unta, sembelihlah unta tersebut sebagai ganti sahabat kalian, karena Tuhan telah ridha kepada kalian itu, sedangkan sahabat kalian telah selamat." Mereka pun pulang. Setiba di Mekah, mereka mufakat untuk menjalankan perintah paranormal wanita itu. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban dan 10 unta sebagai kurban yang lain, sedangkan Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Mereka mengocok dadu dan ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta sehingga unta berjumlah 20 ekor. Abdul Muthalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu dan kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Kembali mereka menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 30. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 40 ekor. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 50 ekor.
Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 60 ekor. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 70 ekor. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambah 10 unta lagi hingga unta berjumlah 80 ekor. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata nama Abdullah keluar kembali. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 90 ekor. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, ternyata dadu yang muncul kembali atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 100 ekor. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok kotak dadu, ternyata akhirnya dadu yang keluar atas nama unta. Orang-orang Quraisy dan orang-orang yang hadir pada peristiwa tersebut berkata, "Kini tercapailah sudah keridhaan Tuhanmu, wahai Abdul Muthalib." Namun ada yang menyebutkan bahwa Abdul Muthalib berkata, "Tidak. Demi Allah, hingga aku mengocok kotak dadu ini hingga 3 kali." Kemudian mereka mengocok kotak dadu atas nama Abdullah dan unta, sedang Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk kedua kalinya, sedang Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk ketiga kalinya, sedang Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah, ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Kemudian semua unta tersebut disembelih, dan manusia dibiarkan bebas mengambil dan menikmatinya. Ibnu Hisham berkata, hanya manusia dan bukan hewan buas dibiarkan mengambilnya. Ibnu Hisham berkata, di antara ucapan-ucapan tersebut terdapat banyak sekali syair yang tidak dikenal oleh pakar syair di tengah-tengah kami.